Kalau hasil diagnosa yang kami dapat sampai dirujuk itu rata-rata demam tifoid. Rata-rata anak-anak ya bisa jadi itu dari pola hidup yang tidak sehat, tidak cuci tangan sebelum makan. Jadi kalau lihat dari sejarah awalnya, seorang koki gitu ya, kemudian dia terinfeksi oleh tifoid, kemudian di kotorannya itu mengandung kotoran, dia tidak cuci tangan dengan baik, dia memprepare food, dan kemudian makanan itu disajikan dan dimakan oleh orang lain dan itu tertular. Dan itu sebetulnya memang cara penularan atau transmisi dari demam tifoid ini. Salmonella merupakan ancaman kesehatan masyarakat global, menyebabkan penyakit seperti gastroenteritis dan demam tifoid. Salmonella typhi, serotipe yang paling berbahaya, dapat menimbulkan infeksi sistemik serius dengan tingkat kematian 10-30% tanpa terapi. Meskipun dapat ditekan menjadi 1-4% dengan pengobatan yang tepat. WHO mencatat sekitar 9 juta kasus dan 110.000 kematian tiap tahun akibat tifoid. Sementara di Indonesia, insiden mencapai 148,7 per 100.000 orang per tahunnya. Salmonella typhi ditularkan secara fekal oral melalui makanan atau air terkontaminasi, dan infeksi lebih sering terjadi di lingkungan dengan sanitasi buruk dan pada individu dengan imunitas rendah. Mikrobiota usus berperan penting dalam pencernaan, imunitas, dan pertahanan terhadap patogen termasuk salmonella. Melalui mekanisme resistensi kolonisasi yang melibatkan kompetisi nutrisi, produksi senyawa antimikroba, serta penguatan penghalang mukosa usus. Namun, keseimbangan mikrobiota ini dapat terganggu oleh faktor eksternal, seperti pola makan buruk dan penggunaan antibiotik sembarangan. Perubahan gaya hidup selama masa perkuliahan, termasuk konsumsi makanan cepat saji, jadwal makan tidak teratur, dan pengabaian makan utama, berpotensi memicu dysbiosis yang melemahkan perlindungan terhadap infeksi. Meski banyak bukti dari studi hewan dan in vitro yang menunjukkan bahwa mikrobiota sehat dapat melindungi tubuh dari infeksi salmonella, kajian berbasis manusia, khususnya mahasiswa di negara endemik seperti Indonesia, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh kebiasaan hidup terhadap keseimbangan mikrobiota usus dan kerentanan terhadap salmonellosis, khususnya demam tifoid, guna menjadi dasar bagi intervensi kesehatan yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode scoping review untuk menyelidiki hubungan antara konsumsi probiotik, gaya hidup, dan resistensi terhadap infeksi Salmonella typhi melalui modulasi mikrobiota usus. Implikasi utama dari scoping review ini adalah perlunya penelitian lanjutan yang terstruktur untuk mengatasi keterbatasan yang sudah teridentifikasi. Misalnya, uji klinis terkontrol dengan durasi panjang untuk memvalidasi temuan preklinis di daerah endemik dengan prevalensi tifoid tinggi. Selain itu, interaksi antara probiotik dan faktor gaya hidup seperti diet, tinggi serat, atau kebiasaan merokok masih kurang dieksplorasi. Padahal faktor-faktor tersebut dapat memodulasi efektivitas dari intervensi. Dengan memetakan bukti yang ada, studi ini tidak hanya menjawab pertanyaan riset, tapi juga memberikan rekomendasi untuk desain penelitian pada masa depan, seperti harmonisasi metode pengukuran mikrobiota dan integrasi data multi-omics seperti genomic maupun metabolomic untuk memahami dinamika infeksi secara holistik. Kami menggunakan kerangka PICO untuk menentukan population, intervention, comparison, dan outcome. Tahap selanjutnya adalah menentukan kriteria inklusi dan eksklusi, lalu dilanjutkan dengan pencarian literatur yang dilakukan secara sistematis melalui beberapa database ilmiah seperti PubMed, Google Scholars, EBSCO, dan Science Direct. Kemudian dilakukan proses seleksi studi dan dilanjutkan dengan proses ekstraksi dan sintesis data, serta analisis data. Pencarian literatur awal menghasilkan total 1.532 artikel dari berbagai database. Setelah proses penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, serta peninjauan teks lengkap berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, sebanyak 5 artikel dimasukkan dalam analisis akhir. Proses seleksi ini divisualisasikan dalam diagram alur prisma berikut. Scoping review ini menunjukkan hubungan erat antara perilaku manusia, mikrobiota usus, dan kerentanan terhadap infeksi Salmonella typhi. Penggunaan antibiotik seperti doksisiklin dan amoksisilin dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota, menurunkan bakteri menguntungkan, dan meningkatkan gen resistensi antibiotik. Selain itu,
Pola makan tinggi serat atau vegan mendukung mikrobiota sehat meningkatkan produksi SCFA yang bersifat protektif terhadap infeksi. Mikrobiota juga berperan dalam respon imun dan efektivitas vaksinasi tifoid. Sebaliknya, infeksi tifoid dapat menyebabkan disbiosis, memperkuat adanya hubungan dua arah antara mikrobiota dan Salmonella typhi. Kesimpulan yang dapat diambil, di mana perilaku seperti penggunaan antibiotik dan pola makan mempengaruhi mikrobiota usus yang berperan penting dalam resistensi terhadap tifoid. Kemudian, intervensi seperti diet sehat, penggunaan antibiotik rasional, dan probiotik dapat mendukung pencegahan tifoid. Dan yang terakhir, dengan tingginya kasus tifoid di negara berkembang, pendekatan berbasis mikrobiota dapat menjadi strategi tambahan dalam upaya eliminasi penyakit ini.